Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Isa. Saya kuliah di Universitas Pancasakti, jurusan PG PAUS semester 1. Untuk UTS kali ini, saya akan mempresentasikan tema filsafat ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Eti Idayani MPD. Filsafat ilmu pendidikan. Pokok pembahasan. Yang pertama, keberadaan dan hakikat diri manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, kebutuhan dan pola hubungan antar manusia sebagai insan pendidik. Arti filsafat dan makna pendidikan. Pendekatan filsafat dalam pendidikan. Pandangan esensialisme dalam pendidikan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah pandangan perennialisme dalam pendidikan. Pertama, keberadaan dan hakikat diri manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk alamiah. Manusia diartikan sebagai makhluk alamiah yaitu karena manusia tidak bisa lepas dari alam manusia, membutuhkan alam untuk hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial yaitu yang pertama empati dan simpati, dan yang kedua adalah saling membutuhkan. Kedua, kebutuhan dan pola hubungan antar manusia sebagai insan pendidik. Hubungan manusia sebagai insan pendidikan. Pengertian homo educandum menyiratkan adanya 3 subpredikat lainnya, yaitu homo educandeoso atau makhluk terdidik, homo educabile atau makhluk yang dapat dididik, homo educandum makhluk pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan bagi manusia sangatlah penting. Antara manusia dan pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikanlah manusia semakin bisa menjadi diri sendiri. Ketiga, hubungan manusia sebagai insan pendidikan. Manusia sebagai makhluk pendidikan akan menjadi makhluk yang dapat dididik, dan setelah itu dia akan menjadi makhluk terdidik dan yang kemudian akan menjadi makhluk pendidikan. Pembahasan yang berikutnya adalah arti filsafat dan makna pendidikan. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kepribadian yang utama dan ideal. Tujuan pendidikan adalah fokus utama dari perubahan yang diinginkan setelah peserta didik mengikuti pendidikan. Filsafat pendidikan. Teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan. Tujuan filsafat yaitu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Pembahasan yang berikutnya yaitu pendekatan filsafat dalam pendidikan. Pendekatan filsafat pendidikan dalam melakukan studinya yaitu yang pertama adalah jalan filsafat atau aliran filsafat dan pendidikan. Metode studi dalam filsafat pendidikan, yang pertama metode rasionalistik, metode empirik, metode intuisi, metode reflektif, metode historis, metode analitik dan sintetik, dan yang terakhir metode hermeneutika. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Dr. Anas Salahuddin MPD merumuskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan yaitu pertama pendidik, murid atau anak didik, yang ketiga materi pendidik, keempat perbuatan mendidik, kelima metode pendidikan, keenam evaluasi dan tujuan pendidikan, dan yang terakhir alat-alat dan lingkungan pendidikan. Pokok pembahasan selanjutnya, pandangan esensialisme dalam pendidikan. Esensialisme berasal dari kata esensial yang berarti sifat-sifat dasar. Jadi, esensialisme merupakan pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai kebudayaan lama. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama. Tokoh-tokoh esensialisme yaitu William C. Bagley, Johann Friedrich Herbert, William T. Harris, Johann Frederick Froebel. Pandangan perennialisme dalam pendidikan. Perennial berarti everlasting, atau tahan lama, kekal atau abadi. Ciri khas perennialisme mengambil jalan regresif, yakni didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau. Pandangan perennialisme dalam pendidikan yaitu sebagai jalan kembali
atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal dimaksud education as cultural regression. Landasan pemikiran perennialisme yaitu pertama, landasan ontologis perennialisme, kedua, landasan epistemologis perennialisme, landasan aksiologis perennialisme. Pandangan kurikulum perennialisme, yang pertama pendidikan dasar, kedua pendidikan menengah, ketiga pendidikan tinggi atau universitas, keempat pendidikan orang dewasa. Demikian presentasi dari saya, tema filsafat pendidikan. Bila salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.